Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Semoga semua telah bangun dengan semangat di hari ini. Bacaan kita pagi ini dari Lukas 15 ayat 29 demikian. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Adalah keajaiban apabila Allah Bapa mengasihi seseorang dengan berkat-berkat khususnya, bahkan yang kadang-kadang diberikannya dengan tak terduga. Dalam renungan pagi kemarin, kita telah mendengar bagaimana kesenangan dan kebahagiaan Bapa atas kembalinya anak bungsu. Bapa memberikan segala yang terbaik bagi anak yang dikasihinya itu. Bagaimana respon kakaknya? Apakah juga turut merasakan kebahagiaan itu? Saat ia kembali dari ladang, ia menyaksikan pemandangan yang tak biasa di rumahnya. Ada pesta besar. Pesta yang tak pernah direncanakan sebelumnya. Karena itu ia kaget. Dan ketika ia mengetahui bahwa kemeriahan itu adalah pesta penyambutan adiknya, maka ia sangat marah. Sebab katanya, anak Bapa telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Perhatikan saudara sekalian bagaimana sang kakak memanggil adiknya bukan lagi dengan adik tetapi anak Bapa. Menunjukkan ada jarak dalam perasaannya dengan si adik. Jelas ini menunjukkan bahwa ia sangat kecewa terhadap perilaku adiknya yang memboroskan harta kekayaan bahkan telah hidup bersama pelacur menurutnya. Betapa memalukan. Namun mengherankan bapaknya malah mengadakan pesta penyambutan yang luar biasa. Sangat manusiawi jika ia protes pada perlakuan bapaknya. Hal itu tidak pantas dilakukan. Hal itu tidak adil baginya. Harusnya dialah yang layak menerima pesta itu, bukan adiknya, sebab alasan yang jelas. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Sementara anak Bapa diberikan seekor lembu tambun untuk berpesta. Coba lihat, aku sudah membudakkan diriku kepadamu selama bertahun-tahun. Dan sekarang apa yang telah Ayah lakukan untuk aku? Aku sudah setia melayani, bekerja untuk Bapa bertahun-tahun lamanya. Apakah Ayah tahu bahwa aku capek, aku lelah, aku telah berkorban? Apa yang kuterima dari Bapa? Bapa sungguh tidak adil. Mengapa Ia yang sudah bersalah malah mendapatkan penghargaan yang sebesar itu? Saudara sekalian, demikianlah yang dirasakan sang kakak. Menakjubkan bagaimana respon ayahnya kepadanya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kekayaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapaknya mengingatkan, selama ini engkau selalu bersamaku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang kurang padamu? Pernahkah saya mengatakan tidak untuk semua yang kamu butuhkan? Engkau bisa menikmati semua dengan sepuasmu, anakku. Semua sudah kuberikan kepadamu. Tapi kita pantas bersukacita karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia sudah hilang tapi kembali dengan selamat. Saudara-saudaraku, kadang-kadang kita tak merasakan betapa kasih Bapa lebih dari cukup bagi kita. Kita hidup melimpah dalam kasih Bapa, namun heran, kita masih menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Kita selalu merasa kurang dikasihi, bahkan lebih parah lagi karena kita merasa iri jika orang lain mengalami hal-hal yang baik atau sukses dalam hidupnya. Kita tak mampu bersukacita atas berkat-berkat yang dialami orang lain. Kita tak mampu bersyukur atas kesuksesan dan berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain.
Tanpa sadar kita merasa telah melayani Allah dengan setia. Kita lebih benar, kita lebih suci dari orang lain. Dan karenanya seharusnya kitalah yang diberkati. Kita seolah-olah menagih Tuhan telah bertahun-tahun melakukan kewajiban, bukan pelayanan yang dilakukan dengan kerelaan dan cinta kasih. Betapa bahayanya saudara sekalian, jika kita melihat segala sesuatu yang kita lakukan hanya karena kewajiban belaka, bukan karena pelayanan sebagai tanda terima kasih atas kasih Bapa kepada umat-umatnya. Saudara-saudaraku, marilah kita mengabdikan hidup kita kepada Allah Bapa sebagai persembahan syukur atas kasih Bapa yang ajaib kepada kita, bukan semata-mata supaya kita diberikan berkat. Kita sudah menerimanya saudara sekalian, semua sudah ada pada kita, telah sempurna sampai pada anugerah keselamatan yang sudah diberikannya pada kita. Kita semua orang yang berdosa, namun tetap dikasihi Allah dengan kasih yang kekal. Kiranya kita semua ya saudara sekalian, melihat hidup ini menjadi sesuatu yang dipersembahkan untuk kemuliaan Bapa yang telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak atas kasih setiamu yang tak berkesudahan bagi kami. Engkau Allah yang penuh cinta kasih kepada kami. Mohon ampun, kadang kami tak dapat merasakan kasih-Mu. Bahkan merasa Tuhan memperlakukan kami tidak adil. Berilah kepekaan kepada kami untuk selalu merasakan dan mengalami kasih-Mu sepanjang hari dan sepanjang hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami menyerahkan hidup ini. Kami menyerahkan keluarga kami, orang tua kami, seluruh anggota jemaat-Mu dalam segala kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Engkau yang tahu apa yang dibutuhkan umat-umat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.